Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang dan Tuan Muhammad Ridwan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 7249 sampai bab 7257. Ekspresi Feng Qingzi berubah beberapa kali, akhirnya berubah menjadi senyum yang berseri-seri. Senyum itu hampir terlalu tulus, kerutan terbentuk di sudut matanya. Jadi, kau rekan Taois Chen Ping. Aku sudah banyak mendengar tentangmu. Rekan Taois, kau masih sangat muda namun memiliki kultivasi yang luar biasa. Masa depanmu tak terbatas. Aliansi Kultivator Bebas menyambutmu untuk mengunjungi kami kapan saja. Rekan Taois Chen Ping. Seorang manusia buas bertubuh kekar melangkah maju, menggenggam tangannya memberi hormat. Dia tinggi dan berotot, dengan 3 bekas luka berdarah di wajahnya. Dia adalah Wu Fang, seorang jenderal prajurit dari suku Serigala Surgawi. Suaranya menggelegar seperti guntur, membuat telinga berdengung. Saya Wu Fang, tetua suku Serigala Surgawi dari klan binatang. Terima kasih atas bantuan Anda. Jin Huan itu terlalu sombong. Jika bukan karena campur tangan Anda, saudara-saudara saya di suku Serigala Surgawi akan menderita kerugian besar hari ini. Jika Anda membutuhkan apapun di masa depan, silakan datang ke suku Serigala Surgawi untuk menemui saya. Saudara Taois Chen Ping. Seorang kultivator iblis juga mendekat. Ia diselimuti energi iblis hitam, wajahnya kabur, hanya mata merah darahnya yang berkedip. Suaranya rendah dan dingin, tetapi ia berhasil memaksakan sedikit niat baik. Saya pembunuh bayangan, seorang pengurus aula bayangan dari klan iblis. Saya telah lama mengagumi nama Anda. Kekuatan kekacauan Anda memang pantas. Seketika, berbagai kekuatan mulai menjilat Chen Ping. Satu demi satu, para kultivator melangkah maju, memperkenalkan diri, menunjukkan kartu nama mereka, dan mengundang Chen Ping ke wilayah mereka. Saudara Taois Chen Ping, saya King Yunzi, tetua sekte King Yun dari ras manusia. Ini adalah kartu nama sekte King Yun saya. Jika Anda pernah melewati sekte King Yun, silakan mampir dan berkunjung. Saudara Taois Chen Ping, saya Bai Mei, kepala suku rubah putih dari ras hewan. Ini adalah tanda dari suku rubah putih saya. Jika Anda membutuhkan sesuatu, suku rubah putih bersedia melayani Anda dengan setia. Saudara Taois Chen Ping, saya berasal dari ras iblis. Chen Ping melambaikan tangannya, menghentikan sanjungan mereka. Kalian boleh mengambil kristal-kristal ini. Suaranya tidak keras, tetapi semua orang mendengarnya dengan jelas. Tetapi ada 2 hal. Semua orang menajamkan telinga, menahan napas. Pertama, saya ingin kristal terbesar. Tidak ada yang keberatan atau berani keberatan. Kedua, pegunungan dunia bawah adalah tempat persembunyian klan hantu. Mulai sekarang, tidak ada yang diizinkan untuk mencari, menggali, atau mengganggu pegunungan dunia bawah. Jika tidak, dia tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi semua orang mengerti. Jika tidak,
nasib Jin Huan akan menjadi contoh utama. Mengerti. Mengerti. Feng Qingzi adalah orang pertama yang menyatakan, sambil menepuk dadanya dan menjamin, aliansi kultivator bebas sama sekali tidak akan menimbulkan masalah di pegunungan dunia bawah. Siapapun yang berani bertindak sembrono di pegunungan dunia bawah akan menjadi yang pertama keberatan. Suku Serigala Langit juga, teriak Wolfang. Siapapun yang berani mengganggu klan hantu berarti melawan suku Serigala Langit. Istana Bayangan juga. Shadow Killer dengan cepat menimpali. Pasukan lain menggemakan sentimennya. Chen Ping mengangguk, berbalik, dan berjalan ke kristal terbesar, menyimpannya di cincin penyimpanannya. Kemudian, dia bersiap untuk pergi. Tepat saat dia berbalik, pandangannya menyapu kerumunan dan tiba-tiba berhenti. Beberapa kultivator di kerumunan menarik perhatiannya. Bukan karena kekuatan mereka, tingkat kultivasi mereka rendah, yang tertinggi hanya peringkat kedua dari dewa sejati. Bukan juga karena pakaian mereka. Pakaian mereka biasa saja, mudah berbaur dengan kerumunan. Yang menarik perhatiannya adalah aura mereka. Itu adalah aura yang sangat samar dan tersembunyi. Jika dia tidak menyatu dengan garis keturunan Dewa Es, dia tidak akan bisa mendeteksinya sama sekali. Aura itu dingin, murni, dan kuno, persis sama dengan aura Jiang Suelan. Garis keturunan Dewa Es. Langkah Chen Ping goyah. Jiang Suelan juga merasakannya. Tatapannya menyapu kerumunan, tertuju pada beberapa kultivator itu. Kilatan kegembiraan yang hampir tak terselubung terpancar di matanya, kegembiraan yang ditekan selama ribuan tahun. Tapi dia tidak bergerak. Chen Ping juga tidak bergerak. Dia hanya melirik beberapa orang di kerumunan itu beberapa kali lagi, mengingat wajah dan aura mereka. Kemudian, dia membawa Jiang Suelan menjauh dari lubang api surgawi. Di belakang mereka, para kultivator dari berbagai faksi saling bertukar pandangan, tetap diam untuk waktu yang lama. Orang ini, gumam Feng Qingzi, bukan orang yang bisa dianggap remeh. Tidak ada yang keberatan. Sampaikan perintah ini, kata Wolfang kepada prajurit manusia binatang di sampingnya, mulai hari ini, tidak ada yang diizinkan membuat masalah di pegunungan dunia bawah. Siapapun yang berani bertindak sembrono, aku sendiri akan memenggal kepalanya. Baik. Shadow Kill juga membisikkan beberapa instruksi kepada bawahannya, dan para kultivator iblis mengangguk setuju. Di dalam lubang api surgawi, berbagai faksi mulai mengumpulkan kristal dengan tertib. Tidak ada lagi perkelahian atau perebutan, efek pencegahan Chen Ping lebih efektif daripada aturan apapun. Sementara itu, di antara kerumunan, beberapa kultivator yang diperhatikan Chen Ping diam-diam mengemas barang-barang mereka dan diam-diam meninggalkan lubang api surgawi. Wajah mereka tidak menunjukkan kelainan, tetapi mereka semua memikirkan hal yang sama. Mengapa orang itu hanya melirikku? Chen Ping dan Jiang Suelan berjalan kembali ke kerajaan bulan bawah. Keduanya tetap diam untuk waktu yang lama. Kau merasakannya? Jiang Suelan akhirnya berbicara. Aku merasakan kehadiran mereka, Chen Ping mengangguk. 5 orang. 2 alam abadi sejati tingkat 2, 3 alam abadi sejati tingkat 1.
Tingkat kekuatan ini pasti akan dianggap sebagai tingkat teratas di surga ke-14, tetapi di surga ke-15, mereka hanya akan dianggap sebagai kultivator biasa. Jiang Xuelan terdiam sejenak. Konsentrasi garis keturunan mereka lebih tinggi dari yang kuduga. Chen Ping menoleh untuk melihatnya. Bukankah kau berencana untuk menemui mereka sekarang? Jiang Xuelan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu terburu-buru. Pergi menemui mereka sekarang akan menarik terlalu banyak perhatian. Kita akan mencari cara untuk menghubungi mereka setelah keadaan tenang. Chen Ping mengangguk, tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Dia tahu Jiang Xuelan memiliki rencananya sendiri. Rekonstruksi garis keturunan Dewa Es bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam semalam. Itu membutuhkan kesabaran, strategi, dan menunggu kesempatan yang tepat. Keduanya terus berjalan maju. Lubang api surgawi di belakang mereka terhampar sunyi dalam senja. Angin hangat bertiup dari dasarnya. Chen Ping tiba-tiba teringat pada lelaki tua itu, roh api, dan anak dengan bakat tertinggi. Api bukanlah kekuatan, melainkan kehidupan, gumamnya. Terima kasih masih menyimak channel Chen Ping Mania. Jiang Xuelan meliriknya. Apa yang kau katakan? Tidak ada apa-apa. Chen Ping tersenyum. Ayo pergi. Xiao Yu sedang menungguku untuk menceritakan sebuah kisah. Bibir Jiang Xuelan sedikit melengkung, tetapi dia tidak berbicara. Keduanya mempercepat langkah mereka menuju kerajaan Yuyue. Ketika Chen Ping dan Jiang Xuelan kembali ke kerajaan Yuyue, hari sudah larut malam. Cahaya bulan menerobos celah-celah kabut hitam, mengubah reruntuhan kota kuno menjadi abu-abu keperakan. Di gerbang kota, Yun Kuan dan Yun 11 masih berdiri di sana menunggu. Yun 11 mengenakan mantel tebal, wajahnya masih pucat, tetapi matanya cerah. Saat melihat Chen Ping, dia langsung merasa lega. Kau sudah kembali, katanya. Suaranya lembut, tetapi Chen Ping mendengar kekhawatiran di dalamnya. Aku sudah kembali. Chen Ping mengangguk. Yun Kuan menyambutnya, menatap Chen Ping dari atas ke bawah untuk memastikan dia tidak terluka sebelum menghela napas lega. Ia ragu-ragu, ingin bertanya tetapi tidak berani. Apa yang terjadi di lubang api surgawi? Apakah berbagai faksi telah bentrok? Apakah ras dewa telah mempersulitnya? Chen Ping melihat pikirannya dan tersenyum. Kita akan membicarakannya saat kita kembali. Aula dewan diterangi dengan terang. Yu Ying menancapkan potongan batu bulan ke dinding, menerangi seluruh aula batu seolah-olah siang hari. Yun Kuan duduk di kursi utama, Yun 11 di sampingnya, dan Chen Ping serta Jiang Xuelan di seberangnya. Yu Ying berdiri di sudut, tangan terlipat di depannya, mendengarkan dengan tenang. Chen Ping menceritakan situasi di lubang api surgawi secara detail. Ketika ia mendengar bahwa lebih dari 30 faksi dan lebih dari 1000 kultivator telah berkumpul di lubang api surgawi, ekspresi Yun Kuan berubah. Alisnya berkerut saat ia mendengar bahwa berbagai faksi bertarung habis-habisan, menderita kematian yang tak terhitung jumlahnya, memperebutkan kristal-kristal itu. Ketika ia mendengar bahwa tetua Jin Huan dari Balai Penghakiman Klan Ilahi telah ikut campur untuk mengusir semua orang dan memonopoli kristal, tinjunya mengepal begitu erat hingga retak. Kemudian, ia mendengar tentang tindakan Chen Ping.
Sebuah pukulan tunggal melukai Jin Huan dengan parah. Sebuah serangan telapak tangan membuat wakil klan ilahi terlempar. Dan sebuah kalimat tunggal membuat semua kultivator klan ilahi melarikan diri dalam kekacauan. Di depan ribuan kultivator, ia menyatakan bahwa pegunungan dunia bawah adalah tempat persembunyian klan hantu, dan tidak seorang pun diizinkan untuk mengganggu mereka. Mulut Yun Kuan ternganga, tak mampu menutupnya. "Kau, apa yang kau katakan?" Suaranya bergetar. "Kau menyerang seorang tetua dari balai penghakiman klan ilahi di depan semua orang." Chen Ping mengangguk. "Dan di depan semua orang, kau menyatakan pegunungan dunia bawah sebagai wilayah klan hantu." Chen Ping mengangguk lagi. "Dan kau ingin semua orang berjanji untuk tidak menimbulkan masalah di pegunungan dunia bawah?" Chen Ping mengangguk lagi. Air mata Yun Kuan langsung menggenang. Bukan karena kesedihan, tetapi karena dia telah menunggu hari ini terlalu lama. Bertahun-tahun lamanya. Klan hantu yang diburu, dibantai, dan diusir oleh para dewa bersembunyi dalam kegelapan seperti tikus, takut mengeluarkan suara, takut menunjukkan wajah mereka, takut membiarkan siapapun tahu bahwa mereka masih hidup. Anak-anak mereka mengenal rasa takut sejak lahir. Para tetua mereka menghabiskan hidup mereka dalam pelarian. Mereka mengira hidup mereka telah berakhir, bahwa klan hantu akan binasa di generasi mereka. Tetapi sekarang, seorang pendatang, seorang kultivator manusia, membela mereka di depan ribuan kultivator. Mulai hari ini, tidak seorang pun diizinkan untuk mencari, menggali, atau mengganggu pegunungan dunia bawah. Jika tidak, nasib Jin Huan akan menjadi contoh. Yun Kuan telah menunggu ribuan tahun untuk kata-kata ini. "Tuan Chen." Ia berdiri, membungkuk dalam-dalam, suaranya serak dan hampir tak terdengar. Kebaikan yang agung membutuhkan ucapan terima kasih. Seluruh kerajaan dunia bawah tak akan pernah melupakan ini. Chen Ping membantunya berdiri. "Yang mulia, jangan seperti ini. Saya katakan, dengan saya di sini, tak seorang pun dapat menyakiti Anda." Yun Kuan menyeka air matanya dan duduk kembali. Emosinya agak mereda, tetapi air mata masih berkilauan di matanya. "Ngomong-ngomong, Tuan Chen," dia tiba-tiba teringat sesuatu. "Anda mengatakan berbagai kekuatan sedang berusaha memenangkan hati Anda." Chen Ping mengangguk. Aliansi kultivator lepas, suku Sirius, Istana Bayangan, dan puluhan kekuatan kecil lainnya telah mengirimkan undangan mereka. Mata Yun Kuan berbinar. "Tuan Chen, saya punya ide." Suaranya dipenuhi kegembiraan yang hampir tak tertahan. "Karena mereka semua berusaha memenangkan hati Anda, bisakah Anda memanfaatkan kesempatan ini untuk mengambil inti reinkarnasi dan api penuntun jiwa?" Chen Ping terkejut. "Mengambilnya?" "Ya." Yun Kuan berdiri dan berjalan ke peta 15 surga yang tergantung di dinding, menunjuk ke lokasi istana bayangan klan iblis dan suku serigala klan binatang. Inti reinkarnasi berada di tangan istana bayangan klan iblis, dan api pemandu jiwa berada di tangan suku serigala klan binatang. Kedua harta karun ini adalah kunci untuk membuka jalan reinkarnasi. Jika kita bisa mendapatkannya, dan kemudian menemukan cara untuk mendapatkan lampu dunia bawah dari aula penghakiman klan ilahi, kita bisa pergi ke divisi reinkarnasi untuk membimbing jiwa-jiwa hantu yang terperangkap. Suaranya semakin bersemangat,
Jari-jarinya sedikit gemetar di peta. Jiwa puluhan ribu kultivator klan hantu. Jika kita bisa membawa mereka keluar, klan hantu akan memiliki harapan. Bukan hanya harapan yang tersisa, tetapi harapan yang nyata dan terhormat untuk hidup. Chen Ping terdiam sejenak, melihat kedua tanda di peta. Baiklah. Aku akan pergi meminta mereka. Chen Ping mengangguk. Mata Yun Kuan kembali memerah. Tuan Chen, Anda harus berhati-hati. Klan iblis dan klan binatang tidaklah baik hati. Mereka saat ini sedang mendekati Anda karena Anda telah menunjukkan kekuatan Anda. Tetapi jika Anda meminta harta mereka, aku tahu. Chen Ping menyela, aku tahu apa yang kulakukan. Ia berdiri dan menatap Jiang Xuelan. Kita akan berangkat besok pagi-pagi sekali. Jiang Xuelan mengangguk. Yun 11 membuka mulutnya, ingin berkata, aku juga akan ikut, tetapi menelan kata-katanya kembali. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Ia tahu lukanya belum sembuh, pergi hanya akan menjadi beban. Hati-hati. Ia hanya mengucapkan 3 kata itu pada akhirnya. Chen Ping tersenyum, berbalik, dan berjalan keluar dari aula dewan. Jiang Xuelan mengikutinya dari belakang. Cahaya bulan menyinari jalan-jalan kota kuno, menciptakan bayangan panjang mereka berdua. Kemana kau berencana pergi dulu? Tanya Jiang Xuelan. Istana bayangan klan iblis, kata Chen Ping. Inti reinkarnasi ada di tangan Ying Wuji. Rubah tua itu lebih sulit dihadapi daripada klan binatang. Kita akan menghadapi yang sulit terlebih dahulu. Jiang Xuelan mengangguk. Aku akan ikut denganmu. Chen Ping meliriknya. Tentu saja kau akan ikut. Bukankah kau masih mencari orang-orang dengan garis keturunan Dewa Es? Bibir Jiang Xuelan sedikit melengkung, tetapi ia tidak berbicara. Keduanya berjalan berdampingan di bawah cahaya bulan, menuju Istana Batu. Di belakang mereka, lampu-lampu di aula dewan perlahan padam. Kota kuno itu terbungkam dalam malam, seperti raksasa yang sedang tidur. Kota kuno kerajaan Yuyue terbenam dalam perpaduan kabut hitam dan cahaya bulan, benar-benar sunyi. Chen Ping tidak tidur. Dia duduk bersila di tempat tidur di aula batu. Energi kacau berwarna ungu perlahan mengalir di sekelilingnya, menerangi seluruh aula dengan cahaya seperti mimpi. Sejak menyerap esensi api surgawi di lubang api surgawi, kultivasinya telah menembus puncak peringkat ke-8 alam abadi atas, hanya 1 langkah lagi menuju peringkat ke-9. Namun dia tahu bahwa langkah ini tidak dapat dilalui hanya dengan menyerap kekuatan eksternal. Itu membutuhkan pemahaman yang mendalam dan kendali sempurna atas kekuatannya sendiri. Dia menutup matanya dan menenggelamkan kesadarannya ke dalam tubuhnya. Di dantiannya, energi kacau berputar perlahan seperti pusaran ungu. Di tengah pusaran, nyala api yang terjalin dengan emas dan ungu menyala dengan tenang. Itulah api kacau, nyala api baru yang telah menggabungkan esensi api surgawi, asal mula api tertinggi, dan kekuatan kekacauan. Suhu energi itu cukup tinggi untuk melelehkan energi spiritual pelindung seorang ahli alam abadi sejati. Namun energi itu tetap tenang dan diam di dalam dantiannya, seperti burung phoenix yang sedang tidur. Chen Ping menarik indera ilahinya dari dantiannya dan mengalihkan perhatiannya ke meridiannya.
Kekuatan kekacauan mengalir melalui meridiannya seperti sungai ungu, memperbaiki retakan kecil di dinding meridian dimanapun ia lewat. Diberi nutrisi oleh kekuatan kekacauan, tubuhnya menjadi semakin tangguh. Kekuatan di dalam dagingnya cukup untuk mencabik-cabik musuh alam abadi sejati tingkat 5 dengan tangan kosong. Kemudian, perhatiannya tertuju pada pedang pembunuh naga. Pedang itu tergeletak di sampingnya, sarungnya kuno, dengan beberapa retakan halus di bilahnya. Ini adalah bekas luka yang ditinggalkan oleh badai spasial. Chen Ping mengulurkan tangan dan menggenggam gagangnya, menyalurkan secercah kekuatan kekacauan ke dalam bilahnya. Cahaya ungu mengalir dari gagang ke bilah, berlama-lama di retakan tersebut. Diberi nutrisi oleh kekuatan kekacauan, retakan-retakan itu mulai perlahan sembuh, hampir tak terlihat, tetapi tak dapat disangkal. Hati Chen Ping bergetar. Pedang pembunuh naga telah bersamanya selama bertahun-tahun, dari alam fana hingga alam surgawi, melewati pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, bekas luka di bilahnya tak terhitung jumlahnya. Dia selalu menganggap bekas luka ini permanen, tidak pernah menyangka bahwa kekuatan kekacauan dapat memperbaikinya. Dia meningkatkan jumlah kekuatan kekacauan yang dia masukkan. Cahaya ungu menyelimuti seluruh pedang, dan retakan di permukaannya mulai sembuh dengan kecepatan yang terlihat. 1, 2, 3. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, sebagian besar retakan kecil telah menghilang. Retakan yang lebih besar juga perlahan menyusut. Meskipun belum sepenuhnya sembuh, kondisinya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Pedang itu mengeluarkan dengungan yang dalam, seolah-olah menanggapi kekuatan tuannya. Chen Ping membuka matanya, menatap pedang pembunuh naga di tangannya, senyum tipis teruk di bibirnya. Saat Chen Ping terus menyalurkan kekuatannya ke pedang pembunuh naga, seberkas cahaya muncul, dan roh pedang Zhongli muncul dari dalamnya. "Tuan," Zhongli berseru gembira, menatap Chen Ping di hadapannya. Melihat penampilan Zhongli yang lembut, Chen Ping juga sangat gembira. "Zhongli, bagaimana perasaanmu?" Chen Ping segera bertanya. "Meskipun belum pulih sepenuhnya, aku bisa melayani Tuan sekarang." Zhongli tersipu. Chen Ping, tentu saja, mengerti maksud Zhongli. Dia menariknya mendekat dan menindihnya di bawahnya. Zhongli sudah lama tidak merasakan hal seperti ini. Namun, Chen Ping terlalu kasar, dan tubuh Zhongli masih terluka. Setelah selesai, ekspresi Zhongli agak pucat. Chen Ping dengan lembut mengelus wajah Zhongli dengan penuh kasih sayang. "Jangan meninggalkan pedang pembunuh naga semudah itu lagi. Setelah kita menyelesaikan urusan kita, aku akan merawat lukamu dengan baik. Setelah kau pulih sepenuhnya, kau bisa datang dan melayaniku lagi." Zhongli mengangguk. "Aku hanya tidak tahan melihat guru kesepian. Aku tahu guru tidak bisa tanpa wanita yang melayaninya, kalau tidak guru akan gila." Chen Ping tersipu mendengar ini, "Tidak seserius yang kau katakan. Baru beberapa hari sejak terakhir kita berhubungan intim, aku tidak akan gila." Zhongli tersenyum dan kembali ke pedang pembunuh naga. Chen Ping meletakkan pedang di pangkuannya dan terus mengalirkan kekuatan kacau miliknya. Cahaya ungu mengalir di aula batu, membuat rune hantu di dinding berkedip-kedip. Di aula batu yang bersebelahan, Jiang Xuelan juga sudah bangun. Dia bersandar di jendela, melihat ke arah kamar Chen Ping,
Merasakan kekuatan kacau yang pekat, ekspresi kompleks terlintas di matanya. Karena dia mendengar suara yang bertanggung jawab, suara yang belum pernah dia dengar sebelumnya, tetapi sangat indah, membuat darah mendidih. Itu adalah suara seorang pria dan seorang wanita, memikat dan memesona. Keesokan paginya, Chen Ping dan Jiang Xuelan tiba di aula dewan. Yun Kuan telah menyiapkan peta dan berbagai ramuan, dan Yun 11 juga menunggu di sana sejak pagi. Kulitnya sedikit lebih baik daripada hari sebelumnya, tetapi dia masih pucat dan perlu bersandar di dinding untuk berjalan. Tuan Chen, ada 2 rute menuju jurang bayangan, kata Yun Kuan, membuka peta dan menunjuk kedua garis yang ditandai. Yang pertama adalah jalan pintas, melewati hutan kabut pemakan tulang. Hutan itu dipenuhi energi iblis yang dapat mengikis jiwa seorang kultivator. Kultivator di bawah alam abadi sejati pasti akan mati jika mereka masuk. Bahkan para ahli alam abadi sejati akan menderita kerusakan jiwa jika mereka tinggal di sana terlalu lama. Tetapi rute ini menghemat separuh waktu. Hanya butuh 2 hari untuk mencapai jurang bayangan. Dia menunjuk ke baris lainnya. Yang kedua adalah jalan memutar, melewati kota Batu Hitam. Kota Batu Hitam adalah benteng netral, aman tetapi memakan waktu, membutuhkan 4 hari. Chen Ping melihat peta dan terdiam sejenak. Mari kita lewati hutan kabut pemakan tulang, kata Chen Ping. Ekspresi Yun Kuan berubah. Tuan Chen, energi iblis di hutan berkabut itu. Aku tahu, Chen Ping menyela. Kekuatan kekacauanku dapat menekan semua energi iblis. Ini adalah kesempatan bagus untuk mengasah kemampuanku untuk mengendalikan energi iblis. Yun Kuan membuka mulutnya, ingin membujuknya lebih lanjut, tetapi bertemu dengan tatapan tenang Chen Ping, ia menelan kata-katanya. Kalau begitu berhati-hatilah. Akhirnya ia berkata, hanya 4 kata itu. Bersambung.